penjelasan jurnal yang pertama, yaitu berjudul Pengembangan Software Anti Miskin untuk Mereduksi Miskonsepsi Melalui Strategi Konseptual Change Teks Siswa kelas 11 pada materi asam basa. Nah, di sini identitas jurnalnya bisa dilihat bahwa diterbitkan pada tahun 2019. Lalu rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah kelayakan atau keefektifan software anti miskin melalui strategi konseptual change text sebagai media pembelajaran dalam mereduksi miskonsepsi siswa pada materi asam basa. Nah, metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode R&D oleh Niven dan Plum, dengan hasil yaitu bahwa software anti miskin ini dinyatakan layak sebagai media pembelajaran dalam mereduksi miskonsepsi siswa pada materi asam basa. Dengan hasil penelitian yaitu diperoleh kepraktisan mendapatkan nilai range sebesar 83,33% sampai 100%, dan dibuktikan bisa menggeser miskonsepsi kepada keadaan tahu konsep dengan persentase sebesar 78,98%. Lalu jurnal yang kedua yaitu berjudul Analisis Miskonsepsi Asam Basa Menggunakan Instrumen Multi Representasi Diagnostik Tes Berbasis Web, dengan identitas jurnal yaitu bisa dilihat diterbitkan pada tahun 2020. Dengan rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis miskonsepsi siswa dan faktor penyebabnya dengan instrumen 4-tier multiple choice diagnostik terintegrasi multipresentasi menggunakan formulir Google dan respon siswa terhadap instrumen tes. Nah, lalu metode yang digunakan pada penelitian adalah metode mixed method dengan sequential explanatory design dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Lalu metode pengumpulan data kuantitatif dengan tes diagnostik dan angket. Lalu instrumen penelitian digunakan yaitu instrumen 4-tier multiple choice diagnostik tes, lembar angket, lembar wawancara, dan lembar validasi instrumen. Lalu hasil yang diperoleh pada penelitian adalah bahwa terjadi miskonsepsi pada siswa, yaitu dipengaruhi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dengan reliabilitas soal dari hasil tes 4-tier multiple choice sebesar 0,848 dan angket respon tanggapan siswa sebesar 0,856. Oke, selanjutnya jurnal yang selanjutnya berjudul Analisis Pengaruh Gender Terhadap Miskonsepsi Siswa SMA Negeri di Kota Depok dengan menggunakan tes diagnostik 2-tier. Identitas bisa dilihat bahwa jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Dengan rumusan masalah yang diangkat adalah apakah gender memiliki pengaruh pada terjadinya miskonsepsi materi asam basa dengan uji diagnostik 2-tier. Lalu metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan instrumen tes yaitu diagnostik 2-tier dengan 16 butir soal dengan instrumen sebelum diberikan itu harus divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian yaitu secara umum gender tidak berpengaruh terhadap tingkat miskonsepsi siswa SMA negeri di Kota Depok, artinya menunjukkan bahwa gender tidak mempengaruhi terjadinya miskonsepsi pada siswa laki-laki dan perempuan pada materi asam basa, dengan diperoleh bahwa presentase miskonsepsi terbesar pada laki-laki sebesar 36%, artinya sedang, dan siswa perempuan memiliki rata-rata presentase miskonsepsi sebesar 35%. Selanjutnya adalah persentase miskonsepsi tertinggi terdapat pada siswa laki-laki terdapat pada teori asam basa menurut Arrhenius. Lalu pada siswa perempuan terdapat pada persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Jurnal yang selanjutnya adalah berjudul Pengembangan Media Interaktif Misabas untuk Mendeteksi dan Mereduksi Miskonsepsi Siswa pada Materi Asam Basa Melalui Strategi Konseptual Change Text. Di sini rumusan masalah yang bisa dilihat identitas jurnal yaitu diterbitkan pada tahun 2021 dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah kelayakan media interaktif Misabas untuk mendeteksi dan mereduksi miskonsepsi pada materi asam basa menggunakan strategi konseptual change. Di sini digunakan metode R&D atau Research and Development. Lalu instrumen penelitian untuk uji kevalidan digunakan lembar validasi isi dan lembar validasi konstruk. Lalu kepraktisan media interaktif dinilai dari nilai angkat respon siswa dan nilai observasi siswa. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil yaitu dari penelitian diperoleh hasil bahwa
Mengembangkan media interaktif Misabas ini dinilai efektif digunakan untuk mereduksi miskonsepsi. Dilihat dari 4 aspek, yaitu pertama, sebagai pendeteksi dan prediksi miskonsepsi yang dinilai sudah layak dengan memperoleh presentasi sebesar 56,7%, hingga pada aspek keempat, yaitu bahasa dan penggunaan media, memiliki presentasi sebesar 85% yang menunjukkan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Untuk penjelasan lainnya bisa dibaca di PPT. Selanjutnya adalah jurnal dengan judul Penerapan Pembelajaran dengan Strategi Konflik Kognitif untuk Mereduksi Miskonsepsi Siswa pada Materi Pokok Asam Basa di kelas 11 Man Mojosari Kota Mojokerto, dengan identitas jurnal yaitu bisa dilihat telah diterbitkan pada tahun 2017. Selanjutnya rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pergeseran miskonsepsi siswa pada materi asam dan basa sebelum dan sudah pembelajaran dengan strategi konflik kognitif. Nah, jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu, di mana rancangan penelitian yang digunakan adalah one group pre-test post-test design. Instrumen yang digunakan yaitu tes pemahaman konsepsi siswa dengan metode pengumpulan data yaitu tes. Lalu pemahaman konsepsi siswa diidentifikasi secara individu dan kelompok dengan menggunakan teknik CRI. Nah, untuk hasil penelitian diperoleh bahwa terjadi pergeseran miskonsepsi siswa dengan analisis data secara individu dapat diketahui siswa yang termasuk tahu konsep, tidak tahu konsep, dan miskonsepsi. Dengan pada tes pemahaman konsep awal siswa diketahui siswa yang tergolong tahu konsep sebesar 44,79%, tidak tahu konsep sebesar 23,44%, dan miskonsepsi sebesar 31,77%. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa Materi Asam Basa menggunakan tutorial dibantuan CRI atau Pretending of Response Index, yaitu dengan identitas jurnal bisa dilihat bahwa tahun terbitnya adalah tahun 2020. Lalu rumusan masalah yang diangkat adalah apakah tes diagnostik tutorial berbantuan CRI ini berbasis DBT efektif digunakan untuk mereduksi miskonsepsi pada materi asam basa. Metode yang digunakan adalah metode campuran atau mixed methods, yaitu metode kuantitatif menggunakan tes tutorial berbantuan CRI, analisis data dengan sensitivity, akumulasi pengaruh dengan desain eksplanatori sekuensial, pengumpulan data dengan tes angket wawancara dan dokumentasi dengan instrumen tes tutorial wawancara angket. Selanjutnya adalah analisis kelayakan soal tes tutorial dengan validasi pakar evaluasi, analisis validitas dan reliabilitas soal dengan rumus RPPIS dan KR21. Nah, dengan berdasarkan metode dari seperti hasil penelitian itu, instrumen tes diagnostik tutorial berbantuan CRI berbasis DBT ini dapat digunakan atau efektif digunakan untuk mereduksi miskonsepsi pada materi asam basa. Dari kita faktor penyebab terjadinya miskonsepsi itu dasar dari prakonsepsi siswa, cara mengajar, sudut belajar, dan faktor kemampuan siswa. Nah, profil miskonsepsi siswa tertinggi secara keseluruhan dari miskonsepsi yaitu 4% kategori terendah, dan miskonsepsi terbesar terjadi pada soal DPC 5 yaitu sebesar 92%. Selanjutnya ada miskonsepsi terendah terhadap pada soal DPC 4 dengan nilai sebesar 6%. Oke, selanjutnya adalah jurnal Analisis Miskonsepsi Asam Basa dalam Guru Kimia dengan metode trial test. Nah, di sini bisa dilihat identitas jurnal yaitu diterbitkan pada tahun 2020 dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana analisis miskonsepsi yang dialami dalam Guru Kimia pada materi asam basa dengan metode trial test. Dengan lalu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik cluster random sampling. Instrumen yang digunakan adalah 15 item soal trial test asam basa yang telah divalidasi oleh validator ahli dilengkapi dengan wawancara pada beberapa jalan yang mengalami miskonsepsi. Nah, di sini secara umum berdasarkan jawaban hasilnya, secara umum diperoleh bahwa miskonsepsi konsepsi mahasiswa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Selanjutnya rata-rata presentasi miskonsepsi semua konsep adalah 66,5 dengan rata-rata presentasi miskonsepsi tertinggi yang konsep terjadi pada konsep larutan yaitu sebesar 79,6%, dengan rata-rata presentasi terendah terjadi pada konsep reaksi asam basa yaitu sebesar 51,2%. Miskonsepsi terendah terjadi pada soal nomor 3 yaitu mengidentifikasi asam dan basa serta reaksinya yaitu sebesar 26,2%. Dan miskonsepsi tertinggi terdapat pada konsep pH, pOH serta perhitungannya, dan konsep derajat disosiasi asam basa yaitu sebesar 92,9%. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan jurnal kita ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal berjudul Undergraduate Students Misconception on Acid-Base and Argentometric Titrations, a Challenge to Implement Multiple Representation Learning Model with Cognitive Dissonance Strategy. Di sini bisa dilihat bahwa identitas dari jurnalnya itu diterbitkan pada tahun 2017 dengan rumusan masalah yang diangkat adalah apakah multiple representation learning dengan cognitive dissonance strategy mampu mereduksi miskonsepsi pada materi asam basa dan literasi ergonometrik pada sarjana. Nah, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan instrumen yang digunakan adalah tes multiple choice disertai alasan. Selanjutnya identifikasi miskonsepsi menggunakan CRI. Akhirnya hasil dari penelitian yaitu penelitian bahwa penelitian ini telah berusaha untuk membantu
mahasiswa mengatasi miskonsepsi tentang asam basa dan titras ergonometri dengan menggunakan pembelajaran model dengan banyak representasi dan disonans strategi. Nah, lalu untuk hasilnya yaitu model pembelajaran ini menggunakan multi representasi dengan disonansi kognitif tidak bisa sebenarnya menghilangkan miskonsepsi siswa, tapi model ini telah berhasil mengubah ketidakpahaman menggunakan pemahaman. Tulisan selanjutnya yaitu dengan judul Identifying Students' Misconception of Acid-Base Concept Using a Three-Tier Diagnostic Test, a Case of Indonesia and Thailand, dengan identitas jurnal yaitu diterbitkan pada tahun 2018 dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana identifikasi miskonsepsi pada materi asam basa siswa kelas 12 di Indonesia dan Thailand menggunakan Three-Tier Diagnostic Test. Metode yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif eksploratory dengan Three-Tier Diagnostic Test asam basa. Instrumen yang digunakan adalah instrumen yang sudah dikembangkan oleh Army, Sri Yahmin, Bayrak, dan seterusnya. Selanjutnya adalah untuk uji validitas dilakukan dengan 2 dosen dan 3 guru kimia, dengan 2 dari Thailand dan 1 dari Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan juga wawancara. Terakhir adalah analisis data menggunakan 4 kategori yaitu KAL, TAKCI, dan DIDI. Untuk pembahasan atau hasil penelitian yaitu beberapa kesalahpahaman yang terjadi pada siswa Thailand dan Indonesia yaitu 30,56% siswa Thailand dan 42,71% siswa Indonesia berpendapat bahwa hanya larutan asam atau basa kuat dapat mengantarkan listrik. Selanjutnya 30,25% siswa Thailand dan 42,53% siswa Indonesia menganggap bahwa nilai pH adalah satu-satunya untuk menentukan karakteristik larutan, dan seterusnya bisa dilihat pada pembahasan. Baiklah, selanjutnya adalah jurnal yang terakhir yaitu berjudul Identifikasi Miskonsepsi pada Materi Asam Basa menggunakan tes diagnostik Three-Tier dengan model mental pada siswa kelas 12 IPA SMAN 1 Seragen tahun ajaran 2018-2019. Dan sini identitas jurnal yaitu diterbitkan pada tahun 2019 dengan rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana identifikasi miskonsepsi pada materi asam basa menggunakan tes diagnostik Three-Tier dengan model mental pada siswa kelas 12 IPA SMAN 1 Seragen tahun ajaran 2018-2019. Metode yang diangkat yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengambilan sampel pada penelitian yang menggunakan teknik passive sampling, dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes diagnostik miskonsepsi asam basa dan wawancara dalam. Tes diagnostik yang dikembangkan berupa Three-Tier dengan open reasoning dan model mental. Pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa pada salah subkonsep larutan asam dan basa terdapat bisa mengalami miskonsepsi sebanyak 90,32%. Dari gambar model mental yang telah digambar, rata-rata siswa yang konsepsi menjawab perbedaan antara senyawa HCl dengan larutan HCl gas dan HCl aqueous adalah terletak pada jarak antar molekul. Selanjutnya pada soal 7 terdapat siswa yang mengalami miskonsepsi sebanyak 61,29%. Dari gambar model mental yang telah digambar dan jawaban terjawab, rata-rata siswa yang miskonsepsi menjawab bahwa larutan asam dipotik akan menghasilkan 1 ion H+ setiap molekul senyawa asam, dan seterusnya sesuai dengan pembahasan pada pembahasan penelitian. Baiklah, yang terakhir adalah sintesis jurnal, di mana dalam sintesis jurnal ini berisi tentang pembahasan singkat masing-masing 10 jurnal di atas yang sudah saya terangkan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah rancangan penelitian, di mana judul pada rancangan penelitian ini yaitu analisis miskonsepsi siswa SMA Negeri 1 Gondang Nganjuk pada materi asam basa dengan tipe soal C4, dengan metode yang digunakan yaitu adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimen, metode pengumpulan data menggunakan ujian tes dengan instrumen berupa ujian atau tes pilihan ganda dan esai, metode analisis data menggunakan uji TPPS atau Mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.